بأمور دينه بأحسن القيام. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في التبيان في حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. Hadirin shaimin shaimat, al-akifin wal-akifat. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa terucap dari lisan kita hanya diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena tidak ada kebahagiaan yang lebih besar di dunia ini selain kebahagiaan menjadi seorang mukmin dan menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memilih kita dari begitu banyak hamba Allah yang ada di muka bumi ini untuk memanfaatkan sisa hari terakhir di bulan Ramadan dengan melaksanakan berbagai macam ibadah dan dengan meramaikan rumah Allah yang diberi nama Al-Ittihad. Semoga dengan nama itu rumah Allah ini mempertemukan, mempersatukan dan mempersaudarakan semua orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu potongan dari kisah diturunkannya wahyu pertama kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sampai kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha bahwa ada satu rangkaian kisah yang panjang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ada potongan dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan malaikat Jibril. Kalau kita baca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari di hadis yang pertama dan kita baca terjemahnya di situ, kita menangkap suasana bagaimana suasana batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergoncang ketika beliau dipaksa oleh malaikat Jibril untuk membaca wahyu pertama. Sampai-sampai dikatakan Rasulullah dipeluk begitu erat, dipangku oleh malaikat Jibril untuk membaca wahyu yang sama sekali beliau tidak tahu. Ketika malaikat Jibril berulang-ulang mengatakan Iqra, bacalah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan penuh ketakutan, ma ana biqari, saya bukanlah seorang pembaca. Saya bukan orang yang ahli dan pandai dalam membaca. Wa ghattani salasan, kata Rasulullah. Jibril menggoyangkan aku sebanyak 3 kali. Iqra. Maka Nabi mengatakan
ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Sampai kemudian Jibril meneruskan perintah itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Syekhul Azhar yang wafat pada tahun 81, yang bernama Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, menjelaskan bahwa ada rahasia terdalam di balik perintah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa malaikat Jibril mengulang sebanyak 3 kali bacaan itu, lalu di bacaan yang keempat malaikat Jibril menuntaskan sampai ayat yang kelima. Itu ditulis oleh Syekh Abdul Halim Mahmud di dalam pengantar satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qushairi yang berjudul Risalatul Qushairiyah. Ar-Risalatul Qushairiyah yang tidak diterjemahkan dan hanya ditulis dengan nama Risalah Qushairiyah. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud, ketika malaikat Jibril melihat bagaimana Rasulullah SAW mengalami ketakutan yang luar biasa, karena beliau belum pernah mengalami peristiwa sehebat itu, malaikat Jibril menyampaikan, Iqra bismi rabbik, baca wahyu ini dengan nama Tuhanmu, bukan dengan nama kepentinganmu, bukan dengan nama kemampuan yang kamu miliki, bukan dengan nama ego yang ada di dalam hatimu. Sehingga ketika malaikat Jibril menyampaikan kalimat itu, dengan mudah Rasulullah SAW mengulang bacaan ayat pertama itu. Tetapi peristiwa itu masih menyisakan ketakutan di dalam hati Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak pernah membayangkan bahwa dirinya seorang nabi. Beliau tidak pernah mencita-citakan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah. Beliau tidak pernah punya obsesi menjadi pemimpin dan tokoh agama. Beliau hanyalah orang yang berusaha hidup jujur, tulus dalam beramal, dan tidak membangun permusuhan dengan siapapun. Sehingga Abu Sufyan ketika beliau belum memeluk agama Islam dan berjumpa dengan Kaisar Hercules atau Heraklius, ditanya oleh Kaisar Romawi Timur itu, bagaimana kepribadian orang yang mengaku dirinya sebagai nabi ini? Orang ini mengirim surat kepada saya bahwa saya harus Islam supaya saya selamat, dan orang ini mendakwakan dirinya sebagai utusan Allah. Maka Abu Sufyan yang ketika itu masih mengambil garis permusuhan dengan Nabi SAW menyampaikan sebuah jawaban yang jujur, bahwa orang ini tidak pernah berdusta sejak dia anak-anak, dan kami semua di Mekah tahu persis orang ini, tahu asal usulnya, tahu keturunannya, dan tahu persis bagaimana kepribadian orang ini. Inilah yang dikatakan oleh Sa'id Hawa di dalam bukunya yang berjudul Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahadatul khusum ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kesaksian musuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang yang memusuhi beliau mengakui bahwa beliau adalah orang yang jujur, maka berarti beliau adalah orang yang jujur. Jika orang yang memusuhi kita mengakui kita sebagai orang baik, maka itu artinya kita orang baik. Karena pengakuan kebaikan dari orang yang memusuhi itu adalah pengakuan yang sebenarnya. Berbeda dengan pengakuan dari pengikut fanatik atau dari orang-orang yang memang suka dengan kita. Bisa jadi pengakuan itu didorong atas dasar fanatisme
Bisa jadi pula pengakuan itu dasarnya dibuat-buat supaya orang sama, punya cara pandang yang sama dengan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis itu kemudian diceritakan bahwa Rasulullah pulang ke rumah. Beliau berkata kepada istrinya, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah radhiyallahu anha langsung menyelimuti Rasulullah yang pada saat itu ketakutan. Badan beliau gemetar, wajah beliau pucat. Beliau betul-betul seperti baru mendapatkan hantaman yang sangat hebat. Ketika beliau berusaha menghilangkan rasa dingin di badannya itu dengan selimut, Jibril kembali datang membacakan ayat, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Wahai orang-orang yang berselimut, dirikanlah waktu malam dengan ibadah meskipun hanya sedikit. Setengah dari waktu malam itu, atau kamu tambahkan ibadah itu di waktu malam. Lalu kemudian bacalah Quran dengan tartil. Sungguh kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berbobot. Dari sini kemudian sebagian ulama menafsirkan bahwa di antara faidah dari melaksanakan sholat tahajud, sholat di waktu malam itu adalah untuk membentuk bagaimana kemampuan komunikasi kita agar menjadi lebih berkualitas. Karena orang yang rajin sholat tahajud, Allah akan berikan kepadanya inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, ucapan yang berbobot. Maka orang yang rajin sholat tahajud, insya Allah doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jamaah yang hadir di sini melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam, insya Allah sampai malam terakhir di bulan Ramadan. Tetapi situasi itu tetap tidak membuat Nabi bahagia dan tenang. Beliau kembali dilanda ketakutan sehingga beliau mengatakan kepada istrinya, "Jangan-jangan saya kena penyakit gila. Jangan saya mengalami halusinasi karena saya bertemu dengan makhluk yang tidak pernah saya temui sebelumnya. Saya mendapatkan sesuatu yang menurut saya berat ini." Maka Sayyidah Khadijah kemudian mengatakan, "Kalla la yukhzikallahu abada." Enggak begitu wahai suamiku sayang. Tidak begitu wahai suamiku sayang. Tidak mungkin Allah itu membuat engkau hina selama-lamanya. Dengan keadaan itu Rasulullah merasa dia terhina. Beliau merasa seperti orang gila. Kalla la yukhzikallahu abada. Itulah istri yang solehah ketika melihat suami dalam keadaan gelisah. Maka dia berusaha memberikan motivasi untuk membesarkan jiwa sang suami. Bayangkan jika ada perempuan sekarang dicurhati oleh suami dengan pengalaman seperti itu. Maka jawabannya, "Papa lebay deh." Itu jawaban dari istri sekarang. Yang kayak gitu kok dipikirin si papa. Mestinya papa tuh mikirin aku tuh gak punya skincare pak, kulitku gak glowing gitu. Anggaran belanja sedikit. Karena yang namanya ke salon gak bisa pakai BPJS pak, gak bisa pakai KJP. Mungkin kalau sebagian perempuan sekarang begitu ketika dicurhati oleh suaminya dengan keadaan yang dialami oleh suaminya. Tetapi Khadijah mengatakan, "Kalla la yukhzikallahu abada." Ini poin penting yang disampaikan oleh Khadijah. Khadijah mengatakan, "Innaka la tasilur rahim." Bagaimana mungkin Allah membuat engkau terhina sedangkan engkau selalu menyambung silaturahmi? Inilah di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau selalu lakukan mulai dari sebelum menerima wahyu sampai meninggal dunia. Maka orang yang disebut sebagai pengamal sunnah paling tidak dia suka menyambung silaturahmi. Dia suka menyambungkan ikatan yang putus.
Orang Jawa mengatakan nyambung ke balung sing pisah, menyambungkan tulang-tulang yang terpisah. Inilah ciri orang yang mengamalkan sunnah. Yang pertama adalah innaka la tasilur rahim. Lalu kemudian yang kedua, wa tasduqul hadis. Engkau tidak pernah berbohong wahai suamiku. Engkau adalah suami yang jujur. Bahwa syarat menjadi nabi yang pertama adalah dia tidak pernah berdusta sejak dia usia anak-anak sampai dia mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi. Kenapa dusta dijadikan sebagai syarat? Karena dusta adalah dosa yang tidak bisa dihindari oleh orang biasa atau orang kebanyakan. Kita semua pernah berdusta. Pada waktu anak-anak pasti kita pernah berbohong. Ketika berpuasa pada usia 9 tahun, 10 tahun, panas terik luar biasa, sementara ajakan teman-teman untuk main di lapangan tidak bisa kita tolak, maka setelah kita main bola, pasti kita pura-pura berwudu supaya ada setetes air itu masuk di kerongkongan kita. Dusta yang pernah kita lakukan. Pasti kita semua pernah berdusta. Apalagi yang orang istrinya lebih dari satu, pasti dia berdusta. Kalau dia mau ke pos 2, dia akan bilang, papa malam ini lembur, tidak pulang ke rumah karena harus mampir di pos 2. Apalagi kalau punya istri 3, kan begitu. Ke pos 2 juga dia bilang, hari ini papa ada tugas luar, papa nggak pulang beberapa hari. Kenapa? Karena baru saja mengawini janda kembang di kampung sebelah, sehingga dia bilang ada tugas luar. Betul, tugas luar, karena suami tugasnya adalah mengayomi istrinya dan menemani istri. Pasti kita semua pernah berdusta. Saya pernah bertemu dengan Lia Aminuddin atau Lia Eden pada tahun 2000 ketika dia baru pertama kali mendeklarasikan dirinya menerima wahyu dari Jibril. Pertanyaan yang saya sampaikan kepada Lia Eden adalah, ibu pernah berbohong nggak sebelum ibu mengaku menerima wahyu? Ya, saya pernah. Dan saya dulu sering mengkhianati suami saya. Dan saya dulu sering durhaka kepada suami saya. Dan saya sering berdusta dulu sebelum saya mendapat wahyu dari Jibril. Baik, kalau begitu yang datang bukan Jibril tapi iblis. Kenapa? Karena tidak mungkin Jibril itu datang menyampaikan wahyu kepada pelaku perbuatan dosa, termasuk orang yang suka berdusta. Iblis itu berarti yang datang. Simpel saja. Maka ketika saya mengatakan bahwa yang datang kepadanya adalah iblis, lalu kemudian Ibu Lia Aminuddin mengatakan, Anda sudah kerasukan jin Arab. Gak apa-apa, karena jin Arab itu makannya nasi kebuli dan nasi biryani. Simpel kan? Jadi gak usah dianggap serius. Jin gak apa-apa, saya kerasukan jin Arab karena jin Arab itu sukanya makan nasi biryani dan nasi kebuli, apalagi dilarasi tas itu. Begitu. Jadi Rasulullah tidak pernah berdusta. Maka kata Khadijah, wa tasduqul hadis. Anda selalu bicara jujur wahai suamiku. Tidak mungkin Allah itu murka kepada Anda. Tidak mungkin Allah mendatangkan sesuatu yang buruk. Maka dari situ Rasulullah kemudian mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila rusydi, yahdi ila birri. Alaikum bisidqi, tetaplah berusaha jujur kata Nabi, meskipun kadang-kadang gagal. Fa inna sidqa yahdi ila birri, karena kejujuran itu akan membimbing Anda kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila jannah, dan kebaikan itu akan menghantarkan Anda masuk ke dalam surga. Fama yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa, orang yang selalu berusaha jujur dan menjadikan kejujuran sebagai bagian dari habitnya, dari kebiasaannya, hatta yuktaba indallahi siddiqan, maka orang itu dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq, sebagai orang yang jujur. Kebalikannya kata Nabi, wa iyyakum wal kadhiba, berusahalah untuk tidak berdusta, berusahalah untuk menjauhilah perbuatan dusta, dan berusahalah untuk tidak berdusta. Akui bahwa untuk membangun ibu kota negara baru tidak ada duitnya. Akui itu. Mau jadi ke situ ya? Nah, gitu kan? Akui itu. Iyyakum wal kadhiba, fa innal kidba yahdi ilal fujur.
Karena yang namanya dusta itu pasti menggiring Anda kepada perbuatan dosa. Satu dosa akan ditutup dengan dusta, lalu kemudian melahirkan dosa yang lain. Jika hidup ini penuh dengan kebohongan, maka makin banyak perbuatan dosa yang kita lakukan. Fa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa itu akan menggiring Anda masuk ke dalam neraka. Fama yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kidba. Orang yang biasa berdusta dan menjadikan dusta sebagai habitnya, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, Allah akan tulis dia sebagai kadzab, orang yang selalu berbuat dusta dan tidak bisa lepas dari dusta. Maka jangan ada dusta di antara kita. Jangan pemimpin berdusta kepada yang dipimpinnya. Jangan penguasa berdusta kepada rakyatnya. Jangan suami berdusta kepada istrinya. Jangan ayah berdusta kepada anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW dikatakan oleh Khadijah, enggak mungkin Allah membuat engkau terhina wahai suamiku. Wa tasduqul hadis. Lalu kemudian yang ketiga, wa tahmilul kalla. Engkau selalu menanggung beban kesusahan orang lain. Engkau selalu menolong orang lain. Apa yang orang tidak punya pasti engkau adakan bagaimana supaya dia punya. Engkau tidak pernah, ya Rasulullah, membiarkan orang itu dalam keadaan kelaparan. Memang Allah memberikan satu anugerah kepada Rasulullah SAW. Dua sifat Asmaul Husna Allah kasih kepada Nabi, yaitu Rauf dan Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Rasulullah SAW itu sayang terhadap orang-orang yang beriman. Dikatakan lagi beliau Rauf. Rauf itu mudah berbelas kasih. Maka orang yang mengamalkan sunnah seharusnya dia punya sifat belas kasih yang lebih, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak tegaan. Satu sifat tidak teganya Rasulullah SAW ini ditunjukkan ketika satu hari datang seorang perempuan Al-Ghamidiyah kepada Rasulullah SAW, mengaku kepada Rasulullah bahwa dia telah melakukan perbuatan zina dan minta dirajam oleh Rasulullah SAW. Bagaimana spontanitas Rasulullah SAW ketika diminta untuk menegakkan hukum rajam? Kata Rasulullah, enggak main-main hukum rajam itu. Kamu mungkin sedang dalam keadaan tidak sehat, wahai saudari. Mungkin Anda sedang dalam tekanan. Pulanglah. Ya Rasulullah, saya berbuat zina. Pulang, kata Rasulullah. Akhirnya pulang perempuan itu. Besoknya datang lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya berbuat zina ya Rasulullah. Saya punya suami dan sekarang saya hamil. Saya minta dirajam. Kata Rasulullah, kallala, enggak, kata Rasulullah, pulanglah. Mungkin kamu dalam keadaan tertekan. Ya Rasulullah, betul saya berbuat zina. Akhirnya perempuan itu kemudian bersumpah. Wallahi, wallahi, wallahi. 4 kali dia bersumpah, mengucapkan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum kepadaku. Maka kata Rasulullah, kamu dalam keadaan hamil. Pulanglah sampai kamu sudah bisa melahirkan, baru kamu datang ke sini. Singkat cerita, 9 bulan kemudian datang lagi perempuan itu kepada Rasulullah SAW. Minta ditegakkan hukum rajam. Apa betul kamu berbuat zina? Iya ya Rasulullah, saya ini berbuat zina. Saya minta dirajam ya Rasul. Kata Rasulullah, hukuman rajam itu berat. Aku tidak mau menegakkan hukum itu. Jadi pada dasarnya Rasulullah tidak mau menegakkan hukum rajam karena tidak ada saksi, kata Rasulullah. Enggak ada saksi, sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Hakim, la ayyukhti al hakimu fil afwi khairun min an yukhti'a fil uqubah. Hakim yang keliru membebaskan terdakwa masih lebih baik daripada hakim yang salah menjatuhkan hukuman. Hakim yang keliru membebaskan terdakwa masih lebih baik daripada hakim yang salah dalam menjatuhkan hukuman. Kenapa begitu? Kalau dia salah membebaskan, ada bukti hukum yang menunjukkan bahwa dia benar
bahwa dia benar melakukan kesalahan, maka dia bisa ditegakkan hukum. Tapi kalau salah menjatuhkan hukuman di awal, ternyata belakangan setelah hukuman ditegakkan ada bukti bahwa dia tidak bersalah, maka nasi sudah menjadi bubur. Sulit untuk mengubah keadaan, sebagaimana pernah terjadi di Saudi Arabia pada tahun 92, ketika hakim mahkamah syariah salah menjatuhkan hukuman pancung kepada seseorang. Orang itu difitnah melakukan perbuatan pidana, melakukan pembunuhan. Lalu kemudian dipancung kepalanya di hadapan orang banyak di Masjid Qisas di Jeddah sana. Kira-kira 1 tahun kemudian ada bukti baru bahwa orang yang dipancung itu tidak bersalah. Maka bagaimana mengembalikan kepala yang sudah putus itu? Maka kata Rasulullah, la yukhti al-hakimu fil 'afwi khairun min an yukhti'a fil 'uqubah. Artinya, yang namanya penegakan hukum tidak bisa dilakukan secara mudah. Tidak bisa dilakukan secara semena-mena. Harus ada pertimbangan yang matang bahwa betul orang ini bersalah. Itulah yang dilakukan Rasulullah kepada perempuan Ghamidiyah tadi, sehingga Rasulullah tidak mau langsung menghukum rajam orang itu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kamu memang berbuat zina, dengan siapa kamu melakukan? Dengan fulan bin fulan ya Rasulullah. Baik, kalau begitu urus dulu bayi kamu 2 tahun. Kamu susui bayi itu, baru nanti kamu kesini lagi. Jadi Rasulullah mencoba mendelay pelaksanaan hukuman, karena Rasulullah ingin yakin betul bahwa dia melakukan perbuatan zina. Ditambah lagi tidak ada orang yang menyaksikan perbuatan itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, apa yang sudah Allah tutup jangan engkau bongkar, jangan engkau buka. Artinya, ketika engkau nanti di yaumul qiyamah ditanya oleh Allah, maka cukup engkau dan Allah saja yang tahu. Kecuali kalau perbuatan itu memang ada saksinya. Ada orang yang melihat kamu melakukan perbuatan itu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membebaskan pasangan yang diduga melakukan perbuatan zina hanya karena dilihat dengan 1 orang saksi. Kata Umar, belum cukup 4 orang saksi. Lalu kemudian Umar bertanya kepada orang yang melihat, apakah kamu melihat perbuatan mereka seperti bolpen masuk ke dalam botol tintanya? Tidak ya Umar, kalau begitu orang ini tidak bersalah. Dibebaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Umar takut dengan konsekuensi dari penegakan hukum. Inilah jiwa rauf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun di dalam hadis itu dikatakan bahwa perempuan itu kemudian melaksanakan hukuman rajam atas permintaannya sendiri, bukan atas kemauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada jiwa rauf, belas kasih yang luar biasa di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ Khadijah sebagai seorang istri, beliau tahu betul karakteristik suaminya. Kata Khadijah, enggak mungkin Allah membuat kamu susah wahai suamiku. Engkau punya jiwa belas kasih yang luar biasa, rauf dan rahim, begitu sayang kepada siapa. Lalu kemudian dikatakan lagi oleh Khadijah, wa taqrid dhaif, dan engkau selalu memuliakan tamu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menyambut tamu, terutama ketika beliau masih bersama dengan Khadijah, dikeluarkan semua makanan yang ada di dapur. Bahkan disebutkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan Khadijah untuk menyembelih beberapa ekor kambing, dibuatkan masakan, diperbanyak kuahnya, lalu diberikan, dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga, kepada orang-orang miskin. Maka dari situlah muncul tradisi memberi makan di hari Jumat. Ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memuliakan siapa saja yang dekat dengan beliau. Orang yang datang bertamu ke rumah beliau pasti disuguhi makanan yang enak, dan itu merupakan bentuk penghormatan yang dilakukan oleh orang Arab. Beda dengan kita. Kalau kita yang keluar air putih saja, seolah-olah air putih ini berani betul menghadapi tamu tanpa ada temannya. Ini rombongannya kemana ini, kan begitu. Tapi Rasulullah dia keluarkan semua, bahkan diajak makan. Dan sampai sekarang orang-orang di Madinah, jika kita berkunjung ke rumahnya, pasti dia akan masak terlebih dahulu. Seperti saya ketika datang ke rumah guru saya di Madinah Al-Munawwarah, bernama Syekh Dr. Yahya Abdul Razak Al-Ghausani,
pengajar Quran di Masjid Nabawi. Ketika saya mendatangi rumah beliau di namanya Hararah Syarqiyah di distrik timur kota Madinah, ya, rumah beliau di apartemen di situ. Ternyata beliau sudah masak yang luar biasa masakannya. Ya, beliau bikin namanya maklubah, makanan enak asal Suriah. Beliau bikin makanan itu satu panci besar, dan itu diperuntukkan buat kita 5 orang dan harus habis. Kalau nggak habis, nggak boleh datang ke sini lagi. Saya bilang, Syekh, perut kita ini perut Asia, Syekh. Cuma berani ngomong, tapi nggak kuat nampung. Ini perut Asia. Orang Asia begini, Syekh. Berani ngomongnya doang, bisa makan banyak. Kita bukan orang Arab, nggak, harus habis. Sampai rumah, sampai hotel, akhirnya kita semua ngebom masing-masing. Kenapa? Begitu banyak yang masuk. Jadi mereka mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut tamu luar biasa dengan suguhan-suguhan yang luar biasa. Maka kata Khadijah, sifat pemurah itu tidak mungkin membuat Allah membuat engkau terhina, wahai suamiku. Dan yang kelima, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu membela orang-orang untuk mendapatkan haknya. Dan engkau selalu membela kebenaran. Tidak mungkin Allah membuat engkau susah, wahai suami. 5 kebiasaan Rasul sebelum mendapatkan wahyu. Beliau suka menyambung silaturahmi. Beliau selalu menolong orang yang susah. Beliau selalu jujur dalam ucapan dan tindakan. Beliau selalu memuliakan tamu. Dan yang kelima, beliau selalu membela kebenaran. Inilah yang harus diamalkan oleh orang yang mengaku mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena 5 sunnah ini melekat dengan Nabi dan menjadi identitas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa hubungannya dengan wahyu Al-Quran turun? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seakan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai pasangan dari wahyu. Bahwa wahyu yang turun dari langit itu harus dibuktikan dalam tindakan yang nyata. Dia bukan sekedar menjadi bacaan tanpa ada maknanya. Dia menjadi bacaan yang diaplikasikan. Inilah yang dimaksud dengan mengamalkan Quran. Maka Rasulullah SAW sudah mengamalkan Quran sebelum Quran beliau terima. Beliau sudah mengamalkan Quran sebelum Quran itu dibacakan kepada beliau oleh malaikat Jibril. Maka begitu turun wahyu, maka makin kuatlah semua kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mendapatkan dasar pembenar dari Al-Quran. Maka pemahaman yang lain dari situ, wahyu Al-Quran diawali dengan Iqra, artinya bacalah. Artinya agama ini adalah agama literasi. Agama yang mendasarkan semua perbuatannya berbasis pengetahuan dan berbasis pengamatan. Islam punya doktrin, tetapi ajaran Islam tidak bersifat dogmatis. Ada doktrin yang tidak bisa ditawar-menawar, tapi bisa dinalar dengan akal kita. Islam ini tidak dogmatis, dalam arti Anda harus terima taken for granted. Anda harus terima itu pokoknya. Jadinya begitu ya begitu. Gak usah dipikir lagi. Tapi Al-Quran justru memaksa kita untuk mendayagunakan fikir dan mendayagunakan akal. Karena itu di dalam ayat Al-Quran sering kita jumpai ayat yang diakhiri dengan kalimat afala ta'qilun. Tidakkah mereka menggunakan akal mereka? Afala tatafakkarun. Tidakkah kalian menggunakan kemampuan berpikir kalian? Inilah Quran, inilah Islam, mendaya gunakan akal. Meskipun akal bukan segala-galanya, ada kalanya akal itu harus berhenti menghadapi sesuatu yang tidak mampu dia jawab. Maka Rasulullah SAW mengatakan, tafakkaru fil khalqi. Batasan berpikir kita hanya pada ciptaan. Wala tafakkaru fil khaliqi. Tapi jangan kalian berpikir tentang Allah. Fa'innakum la taqdiruna qadra, karena kamu tidak akan mungkin sampai pada kemampuan yang luar biasa untuk memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka la yanbaghi laka an tudabbirahu. Istirahatkanlah dirimu dari mengatur sesuatu yang bukan urusanmu. Rezeki sudah ada yang mengatur. Siapa? Allah.
Enggak usah panik. Besok dapat rezeki apa enggak? Pasti besok ada rezeki. Besok bisa makan atau tidak? Pasti besok bisa makan. Apalagi di bulan Ramadan, makan sehari 3 kali, makan sehari 2 kali bisa kita dapatkan. Makan sehari 3 kali kita bisa dapat. Datang saja ke Al-Ittihad, ya kan? Ada sahur dikasih makan di sini, buka puasa di sini. Ba'da tarawih mau cemilan, tinggal minta kurma ke bawah. Ada. Kenapa? Fama qauma bihi ghairuka la yanbaghi laka an tudabbirahu. Apa yang sudah diurus oleh selain engkau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak harus untuk repot mengurusnya. Enggak usah berpikir nanti anak kita jadi orang kaya atau tidak. Kaya itu cuma masalah waktu dan usaha. Kalau waktunya tepat dan usahanya keras, pasti dia kaya. Tapi rezeki sesuatu yang pasti. Orang itu semua pasti mendapatkan rezeki. Nah, inilah yang bisa kita pahami dari turunnya wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW, bahwa segala sesuatu ada literasinya. Menolong orang ada literasinya. Maka dibikinlah bagaimana fikih muawanah, bagaimana fikih ta'awun, fikih saling tolong menolong. Karena ada orang yang pantas untuk ditolong, ada orang yang memang tidak layak ditolong. Orang yang pantas ditolong siapa? Yaitu orang yang memang berusaha sehingga dia pantas dirinya untuk ditolong. Ada fiqh ta'awun. Lalu kemudian membela kebenaran juga ada fikihnya, ada literasinya, supaya kita punya cara yang benar dan ada target yang bisa kita ukur untuk dicapai dengan kita menolong kebenaran tersebut. Lalu kemudian ada juga fikih bagaimana berkomunikasi supaya ucapan kita ini tidak keluar dari koridor yang sudah ditentukan. Lalu menyambung silaturahmi juga ada fikihnya, dan tugas kita adalah menerjemahkan 5 sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebelum beliau menerima wahyu itu. Lalu kemudian kita terjemahkan dengan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi dan disampaikan kepada kita, menjadi satu pengetahuan yang insya Allah mendatangkan manfaat buat kita semua. Nah, inilah agama yang ideal. Agama yang betul-betul menuntun kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan proses belajar itu tidak berhenti. Meskipun seseorang sudah mendapatkan julukan sebagai ustaz, bukan berarti dia berhenti belajar. Karena ustaz yang tidak belajar akan menjadi ustaz bodoh. Ustaz itu justru harus rajin belajar supaya dia bisa menemukan lagi inspirasi baru dari ajaran agama yang dia sampaikan. Maka ustaz juga harus mengaji. Sebagaimana seorang ulama besar Mekah bernama Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani. Beliau meskipun sudah diberikan julukan sebagai Musnidul Asr, pemegang sanad dunia ketika itu. Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal, Sunan An-Nasai hafal, Sunan Abu Daud hafal, Sunan At-Tirmidzi hafal, bahkan kitab musnad beliau hafal. Dan beliau mengajarkan semua kitab hadis itu. Tetapi beliau masih mengaji, mendatangi guru-gurunya, saling bertukar pikiran. Ini alim yang tawadhu, alim yang mutawadhi. Al-Imam Bukhari yang sudah mendapat julukan sebagai Amirul Mukminin, pemimpin di bidang hadis. Tidak ada orang yang bisa menandingi Imam Bukhari di dalam menilai kualitas perawi hadis. Tapi Imam Bukhari diriwayatkan 9 kali bolak-balik Mekah ke Baghdad untuk mendengarkan majelisnya Imam Ahmad. Kata Imam Bukhari, setiap saya pergi ke Baghdad, saya mencoba bertahan 3 bulan di sana untuk mendengarkan majelisnya Imam Ahmad. Maka Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Bukhari yang levelnya dalam bidang hadis di atas dari Imam Ahmad karena kemampuan dan ketelitiannya di dalam menilai kualitas para perawi, masih mengaji kepada Imam Ahmad yang lebih senior dari beliau ketika itu. Tidak ada istilah, wah saya kan sudah Amirul Mukminin di bidang hadis, saya sudah menulis Sahih Bukhari, saya nggak perlu lagi mengaji, orang harus mengaji kepada saya. Tidak begitu. Karena para ulama itu ketika mereka sudah mencapai derajat alim, disitulah mereka merasa bahwa kealiman ini yang bisa membawa saya kepada kezaliman. Karena itu banyak orang alim yang jatuh karena dia menyepelekan dari ilmu. Al-Imam Ahmad ketika melihat Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i usianya lebih muda dari Imam Ahmad, kira-kira lebih muda 16 tahun dari Imam Ahmad. Imam Ahmad sudah dijuluki sebagai ulama besar di Irak.
ketika melihat ada anak muda usia 16 tahun mengajar di Masjidil Haram, mampu menjawab semua pertanyaan fikih yang sulit. Imam Ahmad berkata, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang sudah punya ilmu, alim, ada yang lebih alim, ada yang lebih berilmu. Maka Imam Ahmad langsung mendatangi Imam Syafi'i. Imam Ahmad minta diajar oleh Imam Syafi'i. Imam Ahmad bahkan meminta Imam Syafi'i untuk hadir di majelisnya untuk menyampaikan pandangan-pandangan fikihnya. Padahal usia Imam Ahmad lebih tua beberapa belas tahun dari Imam Asy-Syafi'i. Luar biasa. Sampai-sampai diriwayatkan oleh putra Imam Ahmad yang bernama Imam Abdullah bin Ahmad. Imam Ahmad itu mencatat pendapat fikih Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ada di atas kudanya. Sampai itu peristiwa itu kemudian dilihat oleh seorang ahli hadis pada saat itu yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau panggil Abdullah, Abdullah, itu bapak kamu itu ulama besar, masa digituin sama anak muda? Masa mau nulis ilmu, anak mudanya duduk naik di atas kuda sambil jalan. Bapak kamu itu kayak budak itu, jatuh kehormatan bapak kamu. Maka ketika itu disampaikan kepada Imam Ahmad, ayah, itu Syekh Sufyan Ats-Tsauri bilang begini. Kata Imam Ahmad, aku lebih suka mendengarkan pendapatnya Imam Syafi'i yang lebih muda dibandingkan hadir di majelisnya Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri saya tahu semua. Itu juga saya meriwayatkan. Tapi yang dari orang muda ini luar biasa. Banyak insight, wawasan baru yang ayah dapatkan. Maka ayah rela menjadi budak. Itulah yang dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ana abdun liman 'allamani ilman, atau liman 'allamani harfan. Akulah budak bagi orang yang mengajarkan aku satu ilmu atau satu huruf. Masya Allah, demikian tawaduknya orang-orang zaman dulu, sehingga status, julukan, gelar, sebutan itu tidak membuat mereka mengakui keunggulan orang lain. Tapi kita lihat orang-orang modern sekarang punya gelar doktor, padahal mondok di kantor. Dia nggak mau ngaji. Iya kan, doktor mondok di kantor, LC lulusan COVID, ya kan, MSc Master Sat COVID. Kita semua mungkin ada yang LC di sini, lulusan COVID semua, ya kan. Baru punya gelar doktor. Saya kan doktor, berarti saya sudah tahu, sudah pintar. Enggak juga. Anda hanya menguasai ilmu yang Anda tulis. Ilmu yang tidak Anda tulis pasti Anda tidak tahu. Maka Anda harus belajar. Sudah punya gelar profesor, guru besar meskipun badannya kecil, disebut guru besar. Dia merasa ilmunya sudah banyak, dia nggak mau belajar lagi. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah mengaji, orang yang tidak pernah belajar, orang yang tidak pernah meningkatkan kemampuan literasi? Karena itu agama ini dibangun dalam konsep watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri, dan watawasau bil marhamah. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran, dan saling menasihati dengan kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya kepada kita semua dengan Quran yang kita baca, sebagaimana doa kita, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati, curahkan kasih sayangmu kepada kami dengan Al-Quran. Waj'alhu li imaman, jadikan Quran bagiku sebagai imam, wa nuran sebagai cahaya, wa hudan sebagai petunjuk, wa rahmah dan sebagai bentuk kasih sayangmu kepada kami. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu. Ya Allah, ingatkanlah aku semua yang aku lupa dari Al-Quran itu. Wa'allimni, ajarkan kepadaku minhu ma jahiltu, dari Al-Quran itu semua yang aku tidak tahu dari Al-Quran. Maka insya Allah dengan kita membaca doa itu, Quran yang berkali-kali kita baca akan melahirkan inspirasi yang berkali-kali dan akan membuat umat ini kembali kepada kejayaan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh para sahabat dan generasi-generasi sesudah sebelum kita. Adanallahu wa iyyakum ajma'in, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak juga ada yang mau bertanya. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Dalam hal itu saya ingin bertanya kepada Ustaz mengenai apa yang dikatakan Rasulullah ketika pertama kali dipaksa oleh malaikat Jibril atau malaikat Ma'ana biqaul. Aku tidak orang yang bisa membaca. Nah, yang dimaksud membaca siapa? Ada membaca itu membaca membunyikan. Kalau kita mendengarkan kan berbunyi. Kemudian seperti apa membaca yang mestinya kita lakukan? Jadi interaksi kita dengan Al-Quran itu seperti apa yang dinilai oleh Allah. Baik, ini diantara hasanah keilmuan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang kaya dan beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa kita ini kita akui sebagai bahasa yang miskin, karena bahasa kita ini tidak bisa mewakili banyak istilah. Bahasa Arab membaca itu ada dua, ada qira'a dan tala. Tala itu kemudian melahirkan tilawah. Yang dilakukan bapak-bapak di sini tilawah, belum qira'a, baru tilawah. Tilawah itu membunyikan simbol-simbol huruf, ya kan, secara jelas sehingga dipahami maknanya. Sedangkan qira'a itu membaca dengan pemahaman. Maka dikatakan orang-orang Yahudi itu mereka membaca Alkitab mereka, artinya mereka paham bahwa informasi yang disampaikan tentang Nabi seperti itu. Dari qiraah itu lahir al-fahmu, lahirlah pemahaman atau al-idrak. Tapi dari tilawah itu baru melahirkan kesan. Jadi qiraah itu melahirkan pemahaman, sedangkan tilawah melahirkan kesan. Maka orang yang baca Quran enak, kesan di hati kita juga enak. Di telinga kita enak didengar, maka hati kita terkesan. Sehingga seringkali kita tergetar hati ketika mendengar bacaan Quran yang enak, meskipun kita nggak ngerti maknanya. Itu sebab tilawah. Tapi qiraah itu melahirkan pemahaman dan kemudian menjadi tindakan. Nah, dalam konteks yang dikatakan ma'ana bil qari, kalau dilihat di situ menurut struktur bahasa Arab, itu susunannya adalah mubtada khabar. Ana mubtada, qari khabar. Karena dua-duanya isim. Ma'ana bil qari. Lalu kemudian ditempatkan harfu ma, huruf ma di depan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu spontanitas bahasanya saja bagus. Ada struktur bahasa yang bagus. Ma'ana bil qari'un, ma'ana bil qari'in. Aku bukanlah seorang pembaca. Kenapa dikatakan begitu? Karena memang tradisi orang Arab pada masa itu bukanlah tradisi literasi. Tradisi orang Arab itu tradisi tutur. Sehingga orang Arab tidak banyak yang bisa membaca dan menulis. Itu fenomena pada masa itu. Dikatakan di dalam hadis Sahih Bukhari di hadis pertama bahwa sedikit orang Arab yang mengerti baca dan tulis. Antara lain adalah Waraqah bin Naufal, paman dari Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Waraqah bin Naufal itu menulis wa kana yaktubul Injil wa Taurat. Ya, beliau menulis Taurat dan Injil ilal Arabiyyah, ke dalam bahasa Arab.
Artinya dia punya kemampuan yang luar biasa membaca bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Arab. Misalnya, kalau bahasa Ibrani, Bishem Adonai Arhaman Harakum. Apa terjemah bahasa Arabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu itu. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab ini satu rumpun karena asalnya dari bahasa Semit, bahasa Samia. Kalau orang Arab bilang salam, orang Ibrani bilang shalom. Orang Arab bilang salamun alaikum, orang Ibrani, orang Israel mengatakan shalom alaikum. Hampir mirip. Ya kan? Dan memang pada saat itu budaya tulis sudah begitu terkenal di kalangan masyarakat Ibrani atau masyarakat Yahudi. Sedangkan orang Arab tidak begitu familiar dengan budaya tulis baca. Sehingga yang bisa menulis dan baca itu tidak semua orang Arab. Bahkan Rasulullah itu tidak bisa membaca dan menulis. Rasulullah tidak ada syairnya. Coba. Kalau beliau bisa menulis, pasti ada syair yang ditulis oleh Nabi. Dan sejarah menyebutkan tidak ada satu dokumen pun yang menjelaskan bahwa Nabi pernah membuat syair. Nabi tidak pernah membuat syair. Karena itu ketika turun surat Asy-Syu'ara, surat tentang penyair, orang-orang Arab menerima. Karena li'anna Muhammadan laisa bisyair wa ma anta bisyair. Disebutkan di dalam Quran, engkau bukanlah seorang penyair. Karena untuk menjadi penyair modal utamanya adalah kemampuan menulis dan membaca. Bagaimana mungkin dia bisa membuat syair yang indah sedangkan dia tidak bisa menulis dan membaca? Nah, itulah makna qiraah atau wa ma ana biqari tadi, bahwa Rasulullah itu memang tidak mengenal baca dan tulis. Sehingga beliau mengatakan ma ana biqari, dan itu ungkapan halus Nabi, bukan ma ana bitali. Bukanlah saya bukan orang yang mampu bertilawah, bukan itu, tapi ma ana biqari. Kalau kepada orang yang dimuliakan, maka ungkapan bahasa itu harus tinggi. Itu menunjukkan cita bahasa. Dan dari situlah kenapa orang Jawa kalau dia bicara kepada orang yang lebih tua pakai bahasa yang lebih tinggi. Panjenengan sampun dahar dereng. Kan begitu. Apakah Anda sudah makan atau belum? Nek kula niki dereng mangan. Kan begitu untuk sendiri pakai bahasa menjatuhkan. Saya ini belum makan. Dan itu dari mana cita rasa itu? Dari bahasa Arab. Maka ketika para wali itu menyampaikan makna dari syahadat, bahwa asyhadu an la ilaha illallah, maknanya adalah nyakseni ingsun satu hune ora ana kang patut disembah kecuali Allah. Orang-orang Jawa kemudian bertanya, loh Kanjeng Sunan, kenapa nyebutnya ingsun? Karena ingsun itu cuma buat para raja. Kalau buat kita kawula, rakyat biasa, kenapa ingsun? Kata Sunan Ampel, karena setiap Anda adalah raja yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu yang membuat orang Jawa masuk Islam. Oh, kita diorangkan kalau begitu. Karena orang Jawa itu mengikuti hurufnya. Kalau dipangku pasti mati. Dipangku pasti mati. Maksudnya orang Jawa itu harus diangkat, dijunjung. Begitu dijunjung, nggih monggo, kan gitu. Kalau sudah dihormat. Dan itu ternyata selaras. Ajaran Islam memang begitu memuliakan orang lain. Orang Jawa juga memuliakan orang lain. Ketemu di sini. Wah, kita ketemu ini. Ini ajaran yang nggak kita jumpai dari agama-agama sebelumnya, bahkan agama keharingan, agama asli orang Jawa, agama kapitayan, agama asli orang Jawa. Wah, nggak ketemu. Maka kita masuk. Disebutlah wong selam, orang yang masuk Islam. Selam itu menyelami. Maka dari kata-kata menyelami itu dari kata Islam. Jadi begitu maksudnya, jadi kemana-mana ini kan begitu kan. Jadi seperti itu. Maka menggunakan kata ma'ana bil qari sebagai ungkapan bahwa ini ungkapan kesantunan. Maka kalau kita belajar bahasa Arab sampai pada mata pelajaran balaghah, bagaimana kejelasan dalam ucapan, di situ kita baru tahu memang Nabi ini akhlaknya luar biasa. Kenapa?
beliau menyampaikan ucapan itu memang menghormati orang lain meskipun itu budak. Di situ kita lihat, ya Allah, benar-benar ini memang Nabi yang rauf dan rahim, Nabi yang belas kasihnya tinggi dan kasih sayangnya tinggi kepada siapapun, dan beliau memang menghormati orang lain. Tetapi Bapak, yang perlu Bapak ingat, siapa yang mencontoh perilaku Nabi seperti ini? Para pastor, misi sending Katolik, itu luar biasa kalau menghormati orang lain. Bapak yang terhormat, Ibu yang saya hormati, saya atas nama misi agama kami menyampaikan, wah luar biasa, dimuliakan betul Pak. Gimana nggak goyah orang kita Pak? Dolar lah, kelamaan dolar kan? Nah begitu. Wallahu a'lam. Jangan dimatiin, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menyambung pertanyaan yang pertama tadi mengenai Qori Irak. Di dalam Quran itu kok sering kita jumpai ya Ustaz, mengenai kata-kata khalaqallah, jadi Allah menciptakan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya bersama, sama-sama menciptakan. Jadi antara khalaqah dan ja'ala. Nah itu yang salah ini menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia atau memang nggak mampu bahasa Indonesia. Jadi bedanya antara kata khalaqah dan ja'ala. Baik. Seperti yang tadi sudah sampaikan dan Bapak menegaskan, itu yang kedua. Memang bahasa Indonesia tidak mampu menggambarkan apa yang terkandung di dalam bahasa Arab. Bukan cuma khalaqa dan ja'ala, ada lagi fatara. Ya kan? Lillazi fataras samawati wal arda hanifan. Fatara maknanya menjadikan juga. Jangankan Bapak, Ali bin Abi Thalib saja tidak paham makna fatara. Ali bin Abi Thalib tidak paham makna fatara. Ketika turun ayat surat Fatir, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati, kan, dan seterusnya. Kata Ali bin Abi Thalib, Fatir itu apa Fatir? Ali bin Abi Thalib pusing. Ini Fatir, kata-kata baru saya baru dengar ini. Kata Ali bin Abi Thalib, saya yang memang asli orang Mekah aja nggak paham nih Fatirnya. Barulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib paham makna Fatir ketika beliau datang ke kampung, satu dusun jauh dari Madinah Al-Munawwarah, ketemu dengan kabilah di situ sedang ribut soal sumur, soal kepemilikan sumur, karena memang pada masa itu yang namanya pemilikan sumur itu sesuatu yang luar biasa, orang punya sumur itu. Dalam keributan itu kemudian ada orang yang mengatakan ana fatiru hadzal bir. Ana fatiru hadzal bir. Terus kemudian Ali tanya, itu fatir maksudnya apa? Yang bikin. Oh, fatir itu pembuat. Tapi kenapa bukan khaliq? Itu jadi pertanyaan. Nah, ini bisa kita jawab kalau kita baca Lisanul Arab dan Tajul Arus. Ada kamus Arab ke Arab. Coba bayangkan, kamus Arab ke Arab. Apa kurangnya kalau begitu? Orang Arab masih banyak yang nggak ngerti bahasa Arab. Saya punya anak asuh di UI, di asrama UI. Itu mahasiswa dari Timur Tengah, dari Suriah, dari Yaman, dari Palestina. Satu waktu kemarin saya bawa buku tata bahasa Arab, ilmu nahwu. Dia tanya saya, itu buku apa? Saya bilang ada, Nahwul Qulub, nahwu hati. Dia bilang, emang nahwu itu apa? Lah ini kan orang Arab, masa nggak tahu ilmu begini? Saya bilang, inta Arabi. Lis inta miswahim hada. Itu pakai bahasa Arab gaulnya gitu. Kamu kan orang Arab, kamu bisa nggak paham kayak begini? Asik ya Ustaz, ada miswahin hada. Saya nggak paham ini. Tata bahasa. Jadi kalau Bapak nanya, wajar. Karena yang orang Arab saja nggak ngerti tata bahasa. Bahkan guru saya yang sekolah di Mekah pernah ketemu orang Arab Badui, orang Arab kampung. Orang Arab kampung, tinggalnya jauh dari kota Mekah, di kampung. Pernah ke kampung-kampung. Kalau saya umroh, saya selalu ajak gitu jamaah ke kampung-kampung. Nih orang Arab kampung nih, modelnya begini nih, tukang masak, kayak begini nih. Supaya tahu. Guru saya itu pernah menemui orang Arab nggak bisa baca tulisan Arab. Jadi makna Nabi Kholi itu ketemu tuh.
dikasih koran. Ya, orang Arab kampung, dia baru tinggal di Mekah. Dia heran lihat koran, ada foto kan main bola, baca koran terbalik. Akhirnya minta tolong guru saya, ini kejadian tahun 75. Dia bilang, ya walad, katanya kan, Iqra lihat, katanya, baca ini apa sih? Oh, kata guru saya, oh ini Al-Ahli menang 3-0. Oh alhamdulillah, katanya. Klub bola Al-Ahli menang 3-0. Alhamdulillah, insyaallah kuis ya, katanya. Ya lain kuis, katanya. Permainannya bagus. Dia nggak bisa baca, dia nggak bisa. Katanya ada misbahil, saya nggak ngerti ya tulisan apa ya. Jadi orang Arab kalau dia nggak belajar agama, dia juga nggak ngerti agama. Karena banyak juga orang Arab kampung, orang Arab Badui yang masih nanya, hal furidatis sholat, emang sholat wajib ya? Kan kita mau kelepak bawaannya kan begitu. Ini kan orang Arab pasti ente nggak tahu sholat itu wajib ya, karena dia nggak belajar agama. Jadi nggak mentang-mentang Arab terus kemudian dia ngerti agama. Saya pernah ketemu Golkar, golongan keturunan Arab di sini. Golkar, golongan keturunan Arab. Baca Al-Ikhlas aja nggak bisa. Muke Arab, saya bilang ente muke doang Arab, katanya kan. Baca Quran kagak bisa ente, malu-maluin orang Betawi ente. Iya kan, malu-maluin ente sama orang Betawi. Orang Betawi juga bukan Arab. Keturunan Jipung, Naih, Niun, ya kan, keturunan Naali kan gitu. Itu pada bisa pintar baca Quran ente yang muke hidung mancungnya, tapi kalau hidung pesek yang bisa baca Quran. Nah, khalaqa maknanya adalah menciptakan melalui proses. Maka dikatakan khalaqal insan, Allah menciptakan manusia, ada prosesnya. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Prosesnya seperti apa? Mulai dari nutfah, dari sperma sampai dia menjadi manusia. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami bangkitkan bentuk-bentuk ciptaan yang lain. Khalaqa itu ada proses. Maka manusia mengalami proses, mengalami perkembangan manusia karena khalaqa kita makhluk. Ja'ala menjadikan sesuatu itu bisa maknanya dengan proses, bisa maknanya mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu ja'ala. Ya, karena dikatakan ja'ilil laila wan nahar. Allah menjadikan malam dan siang. Jadi ada perubahan bentuk dari malam, perubahan suasana dari malam ke siang. Ada perubahan. Ja'al. Sedangkan faqara itu menciptakan dari sesuatu yang rumit. Coba bayangkan bahasa Arab ini. Maka dikatakan Allahu fatiris samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam satu ciptaan yang sangat rumit. Maka dikatakan la khalqus samawati wal ardh asyaddun min khalqin nas. Bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih rumit daripada penciptaan manusia. Kok manusia sombong? Sedangkan penciptaan langit itu saja sangat rumit. Mestinya yang sombong itu adalah makhluk-makhluk yang ada di langit. Dia sombong, tapi tidak. Justru mereka yang diciptakan sulit itu yasjuduna wa yusabbihuna, ya kan, sujud kepada Allah dan bertasbih kepada Allah. Nah, ini masuk dalam kajian bahasa dalam Quran. Karena itu tafsir dari aspek kebahasaan banyak. Mulai dari Al-Bahrul Muhit yang ditulis oleh Imam Fairuz-Zabadi. Berapa jilid? 16 jilid. Ya kan? Mateng-mateng deh Pak kita Pak. Orang Arab itu mau ngaji dari subuh nih jam segini nih sampai jam 12 malam. Kuat Pak orang Arab. Kalau kita udah lihat HP terus Pak. Sebentar, ada meeting Pak, saya mohon izin kan gitu kan begitu. Itu kalau kita kan udah sejam lebih, aduh mohon maaf ini ada relasi istri datang kan gitu. Kalau orang Arab itu Masya Allah. Makanya Imam Nawawi satu harinya penuh dengan keberkahan karena satu hari diisi dengan ibadah dan ilmu. Ya kan, jadi kalau mereka nuntut masuk surga wajar. Kenapa? Pengorbanannya luar biasa. Kalau mereka nuntut masuk surga, pengorbanan buat agamanya luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita yang biasa-biasa ini juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ketika 10 hari berlebaran kan luar biasa. Oh, luar biasa. Berharap surga boleh Ustaz? Boleh. Amin ya, masuk surga semuanya, amin. Amin. Nanti kalau bapak-bapak udah masuk surga, di surga nggak lihat saya sama Haji Hendra, Bapak Budi cari kami ya. Iya. Amin ya, di dalam surga, bapak-bapak tidak di surga kan.
saling mendoakan. Ustaz, biasanya di akhir ceramah ditutup dengan doa. Yang pertama buat kita semua peserta kita ini, Allah selalu memberikan kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan 10 hari terakhir kita berhentikan ini apa yang kita impikan mendapatkan Lailatul Qadar, insyaallah kita mendapatkan, dan kita bisa menyelesaikan ibadah puasa kita sampai hari terakhir Ramadan dan menyongsong kemenangan di malam takbir. Ustaz Dr. Abdul Ridwan untuk memimpin doa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman yanfa'una wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'una. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ij'alna ya Allah bihadha as-siyami min as-su'ada'il maqbulin wa la taj'alna min al-ashqiya'il marbudin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.